Halo Pak, selamat siang. Kami dari PR20 ingin mempresentasikan hasil dari kinerja kami tentang T05 dengan T05 structure. Sebelum itu Pak, perkenalkan nama saya Gracia Purba dengan NIM 12S22040 dari Prodi Sistem Informasi dengan PR saya. Perkenalkan Pak, nama saya Beatrice Anggreni Cahaan dengan NIM 12S22020 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Selanjutnya kami akan menampilkan eh, soal yang akan kami buat solusinya Pak. Sebelum itu Pak, kami akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Pada sesi ini akan diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang akan melatih imajinasi serta kemampuan Anda dalam mendefinisikan, menggunakan, dan memanipulasi structure lebih lanjut. Anda juga akan memanfaatkan structure dalam pola array. Di teks 01 ini tentang dictionary, Ucok mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris. Kelemahan Ucok yang paling menghambat adalah dalam perbendaharaan kosakata atau vocabulary. Uco mendapati salah satu solusi yang dapat diambil untuk membantunya memperbanyak kosakata dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah dengan menggunakan kamus dictionary. Ucok selanjutnya ingin berinovasi untuk mengembangkan sebuah solusi yang ada di masa mendatang, dapat juga digunakan untuk teman-teman sekalian. Sebagai awal mula pengembangannya, Ucok menginginkan dua fungsionalitas dasar pada kamus yang akan dikembangkannya, yaitu yang pertama mencatat kosakata dalam bahasa Inggris dan artinya dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua mencari arti dari suatu kata dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, Ucok merancang serangkaian perintah untuk melakukan fungsionalitas di atas. Perintah akan dimasukkan dalam bentuk sebaris input dan diikuti dengan satu atau lebih input lainnya. Solusi akan terus-menerus membaca perintah dari pengguna hingga diperintahkan untuk berhenti. Berikut ini adalah daftar perintah yang akan diproses oleh solusi. Baris pertama yaitu register digunakan untuk menambah sebuah informasi kosakata baru. Baris perintah ini akan diikuti oleh tiap 3 buah masukan lainnya yang mempresentasikan kata dalam bahasa Inggris dan arti kata dalam bahasa Indonesia. Lalu baris perintah find digunakan untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Baris perintah ini akan diikuti oleh satu baris masukan lagi berupa kata yang akan dicari arti atau maknanya. Solusi kemudian akan mencari kecocokan kata tersebut dan akan menampilkannya dalam satu baris keluaran. Baris perintah dengan triple slash digunakan untuk mengakhiri solusi. Dalam upayanya mengembangkan solusi yang efektif dan elegan, Ucu akan menggunakan structure dan enumeration. Ucu akan mengerjakan proyek ini dengan sahabatnya Butet. Lalu, uh, lanjutkan dengan bar saya. Lalu yang ketiga, solution design. Ucok dan Butet akan menyimpan kata dan arti kata dalam sebuah structure. Limitation, sebagai permulaan diasumsikan bahwa kamus hanya akan menyimpan paling banyak 5 kata. Jika jumlah kata telah tercapai, maka kamus akan mengabaikan perintah untuk menambahkan register kata baru dengan tidak menyimpan kata baru tersebut. Maksimum panjang dari sebuah kata adalah 20 dan panjang teks untuk arti dari kata adalah 80. Selanjutnya input. Solusi akan secara terus-menerus membaca satu baris perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Solusi kemudian bereaksi sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Solusi hanya akan berhenti jika diperintahkan. Terdapat 3 buah perintah, yaitu yang pertama, baris perintah register digunakan untuk menambahkan sebuah informasi kosakata baru. Baris perintah ini akan diikuti oleh 3 buah masukan lainnya yang merepresentasikan kata dalam bahasa Inggris dan arti kata dalam
digunakan untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Baris perintah ini akan diikuti oleh satu baris masukan lagi berupa kata yang akan dicari arti atau maknanya. Yang ketiga, baris perintah triple dash digunakan untuk mengakhiri solusi. Untuk outputnya, solusi hanya akan memberikan satu baris keluaran, yaitu pada saat melakukan pencarian kata. Pada saat melaksanakan perintah lainnya, solusi tidak memberikan keluaran apapun. Jika kata yang dicari tidak ditemukan, maka solusi tidak akan memberikan keluaran apapun. Satu baris keluaran terdiri atas 3 segmen, yaitu kata dalam bahasa Inggris dan arti kata yang diseparasi dengan simbol hash. Untuk contoh yang pertama, inputnya ada kita masukkan register yang keluar sky ski, lalu fine ski, register skin kulit, fine sky, fine skin. Outputnya dapat kita lihat di sini, sky has sky, sky has sky, skin has kulit. Untuk contoh keduanya juga dan ketiga dapat kita lihat di ritme kita masing-masing. Berikut Berikut adalah solusi yang telah kami buat. Nah, tadinya kita diminta untuk pada ritme tadi dikatakan sebagai awal mula pengembangan, Ucok menginginkan dua fungsionalitas dasar pada kamus yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama, mencatat kosakata dalam bahasa Inggris dan artinya dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua, mencari arti dari suatu kata dalam bahasa Inggris. Lalu Ucok akan menggunakan structure dan enumeration pada solusi. Ini adalah solusi yang telah kami buat. Has include, kami di sini menambahkan has include string.h. Nah, di sini include stdio ini itu adalah bahasa pemrograman C yang digunakan untuk input dan output. Sedangkan untuk yang string.h ini untuk pengoperasian string dan array. Lalu kami buat has define max kata 5, has define max panjang 20, has define max arti 80. Nah, has define di sini itu untuk mendefinisikan sebuah variabel dengan nama variabel baru. Agar dalam pembuatan program kita lebih mudah menghafalnya, maka nama variabelnya itu usahakan yang mencerminkan apa yang akan kita masukkan. Di sini contohnya max kata, max panjang, dan max arti. Selanjutnya, struct kamus. Tipe data struct ini nantinya bisa berisi berbagai macam tipe kata. Lalu char kata array max panjang, char arti array max arti. Char ini nantinya akan mengembalikan karakter yang ditentukan oleh angka. Selanjutnya, enumeration action, register, dan find. Tipe data enum ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan nilai data yang akan digunakan ketika penginputan data, sehingga ketika ada value yang tidak sesuai dengan nilai yang sudah didefinisikan sebelumnya, maka akan menghasilkan error. Di tipe data ini, kita hanya bisa memilih satu value saja. Selanjutnya integer main, lalu struct kamus-kamus, array max kata tadi. Tipe data struct ini bisa berisi berbagai macam tipe data dengan integer batas sama dengan 0. Kemudian char masukkan array max panjang. Nah, char ini mengembalikan karakter yang telah ditentukan oleh angka. Kemudian loopingan while 1. While ini untuk membuat statement berulang selama kondisi syarat yang diberikan bernilai benar. Apabila kondisi syarat yang diberikan nantinya salah, maka statementnya tidak akan berulang. Kemudian scanf tanda petik %s tanda petik koma masukkan. Nah, scanf ini untuk memasukkan karakter atau kalimat nantinya dalam program. Lalu if strcmp masukkan tanda petik register double equal sign operator 0. If ini jika pernyataan true atau benar, maka kode dalam if akan dieksekusi. Kalau salah, maka akan dieksekusi di else. Lalu if batas lebih besar sama dengan max kata, continue. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh peer saya. Sebelumnya strcmp ini untuk membandingkan string yang satu dengan string yang lainnya.
Baiklah Kak, saya akan, lanjutkan dari solusi kami, yaitu dengan kami membuat tipe data char dengan variabel kata, maka kami membuat array-nya dengan max panjang, dan variabel arti dengan max arti. Lalu, kita akan membuat scanf, di mana scanf, berfungsi untuk membaca, data dari aliran, dari suatu inputan ya Pak. Selanjutnya, kami akan memasukkan kata baru, kali kata, sama dengan kata. Jadi, dengan, persen %s, dan persen %f. Persen %s, itu adalah simbol untuk menampilkan nilai string-nya, Pak. Dengan, slash n, maka kata sama arti. Lalu kami buat structure-nya dengan kamus kata baru, dengan strcpy, di mana strcpy digunakan untuk mengcopy string dari sebuah variabel ke variabel yang lainnya. Maka ini strcpy dengan kami mengcopy dengan kata baru ke kata dengan kata. Selanjutnya dengan kami membuat strcpy dengan kata baru, ke arti, lalu ke arti lagi, Pak. Selanjutnya kami akan, buat, variabel kamus dengan array batas sama dengan kata baru, sama dengan batas plus plus. Selanjutnya kami buat else maka strcmp, atau masukkan find, double equal, null. Maka, dengan strcmp, berfungsi untuk membandingkan dua buah string. Selanjutnya, kita declare-kan lagi dengan char kata dengan, kita masukkan array max panjang. Lalu kita scanf dengan persen %s, variabel kata. Selanjutnya integer i, maka i sama dengan 0, i lebih kecil dari batas i plus plus. Jika jika dua buah string kamus i, keluarannya kata, maka sama dengan sama dengan double equals 0. Selanjutnya kita buat printf-nya, untuk, kita akan disuruh buat menampilkan, kalimat perintahnya dengan, persen %s, hash persen %s eee, dengan slash n. Kamus dengan array i, kata kamus i dengan variabel arti, maka, kita buat di sini break, eee, dengan arti pada loopingan ini bertujuan untuk menghentikan seluruh proses loopingan secara paksa. Selanjutnya kita else, maka strmp membuat masukan dengan, hasil keluaran akhirnya dengan double equal 0, maka di sini kita buat break lagi karena kami ingin, memberhentikannya secara paksa. Selanjutnya Pak, kami sudah mencoba merunningkan outputnya, namun pada output yang terakhir yang ini Pak tidak bisa dapat keluar. eh eh, Berikut adalah hasil kami Pak. Berikut adalah hasil yang kami peroleh Pak, di mana yang errornya, pada, output yang terakhir, di mana, kami hanya mendapatkan sky has sky dengan skin has kulit sama hack has tas, dengan output terakhir sky has langit. Selanjutnya itu sebenarnya ada loopingan, eh, output yang selanjutnya, tapi kami tidak dapat menemukan output yang harus dikeluarkan, Pak.
Em, Baik Pak, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.